Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maslian Nurha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengantar akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan. Ada dua pendekatan dasar dalam akuntansi. Kedua pendekatan tersebut adalah basis akrual dan basis kas. Perbedaan di antara kedua metode tersebut terletak pada bagaimana dan kapan pendapatan penjualan dan biaya-biaya diketahui. Akuntansi basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Konsep-konsep dan prinsip akuntansi. Praktik akuntansi harus mengacu pada peraturan dan perundangan yang mengatur bagaimana mengukur, menilai, dan mengolah data akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berisi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum. Konsep entitas. Konsep entitas merupakan pemisahan antara suatu organisasi atau kesatuan usaha dengan organisasi atau kesatuan usaha lainnya dan individu-individu, sehingga menjadikan suatu unit ekonomi yang terpisah. Konsep entitas ini merupakan konsep yang paling dasar dalam akuntansi. Prinsip keandalan. Prinsip keandalan merupakan prinsip yang mengandalkan data yang dapat dibuktikan, ditelusuri kebenarannya, dan dapat dikonfirmasi oleh siapapun yang independen. Prinsip biaya. Prinsip biaya merupakan prinsip yang menyatakan bahwa aktiva dan jasa yang diperoleh dicatat menurut harga aktualnya, walaupun si pembeli yakin bahwa harga yang dibayarkan itu didapatkan dari hasil tawar-menawar. Tetapi barang tersebut harus dicatat dengan harga yang benar-benar terjadi dan dibayarkan pada saat mendapatkannya atau terjadinya transaksi tersebut. Konsep kesinambungan. Konsep kesinambungan merupakan konsep yang mengasumsikan atau menganggap bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya secara terus-menerus sampai masa yang tidak dapat ditentukan. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern maupun ekstern perusahaan. Yang kedua, akuntansi manajerial. Akuntansi manajemen menggunakan data historis maupun data taksiran untuk membantu manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan operasional mendatang. Bidang ini mengolah kasus-kasus khusus yang dihadapi manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, dan melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. Bidang akuntansi biaya tidak hanya menyangkut bagaimana mencatat biaya dan analisis biaya. Yang keempat, akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industri dan jasa
yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Bidang akuntansi perpajakan mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Yang keenam, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang khusus akuntansi yang berhubungan dengan penciptaan suatu produser akuntansi dan peralatannya disertai penentuan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Yang ketujuh, pemeriksaan akuntansi. Pemeriksaan akuntansi adalah bidang kegiatan akuntansi yang khusus melakukan pemeriksaan secara bebas atau umum. Yang kedelapan, akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan sendiri merupakan suatu bidang yang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku seseorang, kelompok, maupun organisasi, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan pengauditan. Yang kesembilan, akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan bidang akuntansi yang khusus menyangkut masalah-masalah perdagangan-perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional. Yang ke-10, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan bidang khusus akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana. Yang ke-11, akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan suatu bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika, dan syariah Islam. Oleh karenanya, dikenal juga sebagai akuntansi Islam. Yang ke-12, akuntansi sumber daya manusia. Bidang akuntansi sumber daya manusia merupakan bidang akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional yang melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan aktiva manusia. Yang ke-13, akuntansi lembaga nirlaba. Akuntansi lembaga nirlaba adalah akuntansi yang mengkhususkan daripada masalah-masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya seperti yayasan, lembaga keagamaan, lembaga amal, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.